Sebuah alur cerita yang sangat menarik, di mana seorang penjual bubur ayam bertemu dengan sosok pangeran restoran. Awal pertemuan mereka tidak baik, dan pada akhirnya menjadi sebuah kisah cinta. Silakan siapkan kopinya, kunci pintu, hidupin kipas, cus kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Sheila yang lagi berjualan bubur. Akan tetapi para pedagang dihentikan oleh kedatangan Satpol PP. Semua pedagang panik dan lari, termasuk Sheila juga lari dari kejaran Satpol PP. Tiba-tiba kita akan diperlihatkan kepada Raja yang lagi teleponan dalam mobil. Tiba-tiba Sheila tidak sengaja nyerempet spion mobil Raja. Dan pada akhirnya Raja meminta pertanggungjawaban Sheila. Akan tetapi Sheila dan sahabatnya kabur, dan Raja terpaksa melepaskannya begitu saja. Saya juga. Loh, hei, jangan kabur, woi. Kemudian sesampai di rumah, Sheila kedatangan sahabatnya yang bernama Santi, di mana Santi meminta bantuan dari Sheila dikarenakan Santi dijodohkan oleh mamanya dengan seseorang. Dan Sheila diminta untuk menjadi selingkuhan pacar Santi, agar Santi ada alasan buat putus sama pacarnya, dan Santi bisa dijodohkan dengan seseorang tersebut. Kemudian kedua sahabat Sheila merombak penampilan Sheila menjadi gadis cantik. Kemudian tibalah saatnya di mana Sheila harus memulai aksinya. Ternyata pacar Santi adalah Raja. Dengan terpaksa dan takut, Sheila pun melancarkan aksinya. Jadi selama ini kamu selingkuh? Kamu kurang ajar ya? Jadi selama ini kamu selingkuh? Enggak, sayang. Kamu dasar penipu. Kita putus. Dara, sayang. Keesokan paginya, dikala Sheila mau jualan, Sheila dihampiri oleh Reno yang membawa bunga untuk Sheila. Dikarenakan Reno sangat suka kepada Sheila. Akan tetapi Sheila mencari alasan dengan cara Sheila pura-pura alergi sama bunga, dan Sheila pun segera pergi dari hadapan Reno. Shell, bentar, ini apa bunganya, Shell? Di lain sisi kita akan dibawa kepada Raja yang lagi ngomel-ngomel sama karyawan restorannya, di mana profit restoran Raja sangat menurun. Oleh karena itu Raja meminta Reno selaku manajer harus meningkatkan kinerjanya, dan juga para pelayan harus ekstra dalam bekerja. Karena kalau restoran nggak berjalan, kalian juga nggak akan dapat apa-apa. Setelah itu Raja ada pertemuan dengan klien, di mana Raja lagi meeting sama klien soal restoran. Tiba-tiba Raja melihat Santi jalan sama pria lain. Baru saja putus, Santi sudah mendapatkan yang baru. Dan si klien langsung pergi dikarenakan Raja tidak serius. Permisi. Pak, nggak gitu. Maaf, gini, tolong tunggu dulu Pak sebentar. Kemudian di saat Raja hendak pulang, dengan pikiran sangat kacau dan galau, restoran sepi pengunjung, pacar putus, dan meeting pun gagal. Ditambah lagi mobil Raja tiba-tiba mogok di jalan. Kemudian tidak lama setelah itu Sheila menawarkan buburnya. Akan tetapi Sheila sangat kaget, ternyata dia adalah Raja. Dan Sheila berusaha untuk kabur. Akan tetapi Raja menahan Sheila dan meminta Sheila untuk menjelaskan semuanya dengan jujur. Dan pada akhirnya Sheila jujur kepada Raja. Salah orang, aku pikir Mas itu cowok, ternyata bukan. Sebagai permintaan maaf, Sheila buatin bubur untuk Raja. Karena bubur buatan Sheila sangat enak, Raja nambah lagi dan memuji bubur buatan Sheila sangat enak. Awal kedekatan mereka dimulai, di mana Raja mengajak Sheila untuk membuat menu bubur super enak di restoran Raja. Mereka akan menjadi partner kerja. Keesokannya, Sheila hendak pergi ke restoran Raja, di mana sesampai di restoran Sheila bertemu dengan Reno. Reno sangat kepedean dihampiri oleh Sheila. Akan tetapi Sheila bukan untuk menemui Reno, tapi Sheila mau bertemu dengan pemilik restorannya, yaitu Raja. Dan Raja memperkenalkan rekan kerja barunya kepada semua karyawan. Salam kenal semuanya. Yaudah, baik kalau gitu kembali kerja. Setelah para pengunjung merasakan bubur buatan Sheila, pengunjung sangat suka dengan bubur Sheila.
dan Raja sangat bersyukur dengan kerjasamanya bersama Sheila membuahkan hasil yang bagus. Dan Raja segera mengatakan hal itu kepada Sheila, bahwa lonjakan bubur Sheila akan sampai ke orang-orang. Jadi kita akan menunggu tiba saatnya saja. Mendengar itu Sheila sangat senang. Pasti akan banyak banget orang yang datang ke sini untuk makan bubur kamu. Di malam harinya, di saat Sheila pulang kerja, nyaknya Sheila sudah menyiapkan makan malam untuk Sheila. Dan pada akhirnya Sheila datang dan langsung menceritakan perkembangan bubur di restoran cukup bagus. Dan Sheila ngasih komisi kepada nyaknya. Tak lama setelah itu Dewi datang, di mana Dewi sangat apes bener karena buburnya kagak laku. Akan tetapi nyaknya Sheila kasih semangat untuk Dewi. Ini juga dagang nih, tenang ya. Buat modal lagi, udah lu makan udah. Kemudian di malam yang sama, Raja lagi menatap foto almarhum mamanya, di mana Raja menceritakan sosok Sheila kepada mamanya. Karena Raja sangat senang dengan masakan Sheila. Jago pisan ini mah. Di malam itu juga Raja sudah mulai respect kepada Sheila. Sama seperti di saat mama sama papa ngurus restoran itu. Kemudian di hari berikutnya, Raja dan Sheila belanja ke pasar untuk mencari kebutuhan restoran. Dikarenakan Raja tidak bisa tawar-menawar sama pedagang, akhirnya Sheila mengajarkan Raja cara tawar-menawar sama pedagang. Selesai belanja di pasar, Raja mengantarkan Sheila pulang. Akan tetapi sesampai di rumah Sheila, nyaknya didatangi oleh orang untuk nagih hutang almarhum bapaknya Sheila. Karena nyaknya dan Sheila kesulitan, Raja langsung membantu dan melunasi hutang mereka. Dan dari kejauhan Reno sangat cemburu dengan mereka yang sangat dekat. Kamu ada hubungan apa sama Raja? Kok kayaknya dekat banget? Orang kita cuma sekedar profesional kerja aja kok. Di saat Raja lagi merasakan kenyamanan sama Sheila, tiba-tiba Reno mengatakan kepada Raja bahwa Reno dan Sheila berpacaran. Dan Reno meminta Raja untuk profesional saja kalau bekerja. Mulai saat itu Raja mulai jutek sama Sheila, walaupun Raja udah mulai suka sama Sheila. Pahit ini mah. Lihat deh, kaki aku udah sembuh. Loh. Pagi. Kemudian di saat Sheila menjelaskan kepada Raja bahwa Reno hanya teman biasa, mereka tidak berpacaran. Akhirnya Raja dan Sheila mulai kembali dekat. Dan Sheila berinisiatif untuk membuat promosi restoran di sosial media. Raja sangat bangga dengan Sheila. Sheila selain cantik, pintar masak, Sheila juga pintar. Oke, bagus. Oke kan? Bagus. Oke kan? Bagus, saya dukung. Oke. Dikarenakan ide Sheila sangat brilian, pengunjung restoran Raja sangat banyak. Dan kerja keras mereka seakan dibayar lunas hari itu juga. Masya Allah, keren abis. Semoga saja buat para teman-teman semua yang memiliki usaha makin lancar dan ramai terus ya. 1, 2, 3. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Sheila yang sangat kecapean karena seharian banyak pelanggan di restoran. Sheila tidak sempat untuk makan dan pada akhirnya Sheila jatuh pingsan di hadapan Raja. Raja sangat cemas dan panik dengan kondisi Sheila. Dikala Sheila sudah sadarkan diri, Raja mengajak Sheila untuk makan dulu sebelum pulang. Yang ada minum manis-manis kayak gini tambah manis kan. Kemudian di scene selanjutnya, di mana kedekatan Raja dan Sheila jadi bahan omongan sama karyawan, di mana para karyawan bilang Sheila sangat beruntung sekali mendapatkan Raja. Selain kaya, Raja juga orangnya sangat baik. Reno yang mendengar percakapan karyawan sangat terbakar oleh api cemburu. Sampai-sampai Pak Prabowo goyang gemoy. Kemudian kita akan dibawa kepada Santi yang tiba-tiba datang lagi ke kehidupan Raja. Dengan alasan Santi tidak bisa move on. Santi memang aneh. Di awal ia mau putus, sekarang malah Sheila yang dibilang menyakitinya. Memang kagak jelas jalan pikiran si Santi ini mah. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Raja yang sangat kecewa dengan Sheila yang tidak jujur dari awal.
Akan tetapi Raja sudah sayang betul sama Sheila. Dan pada akhirnya di malam hari Raja datang ke rumah Sheila dan Raja ingin memperbaiki semuanya karena Raja tidak bisa kehilangan Sheila. Udah, aku mau kamu kehilangan kamu. Please. Kemudian keesokannya Raja menjelaskan kepada Santi bahwa Raja sudah move on darinya. Untuk saat ini Raja dan Santi hanya bisa untuk berteman saja karena hati Raja sudah milik Sheila. Mendengar itu Santi jadi sadar diri. Memang dari awal Santi lah yang salah karena sudah meninggalkan Raja demi pria lain. Akhirnya Santi mengikhlaskan Raja dan Sheila untuk bersama. Sasango ninyo teman-teman. Paal itu. Mari kita tutup saja teman-teman. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan sesekali mencoba mengakhiri hubungan tanpa sebab, karena penyesalan akan datang di saat kita melihat orang yang kita tinggalkan bahagia sama orang lain.